Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu kembali dalam program ini atau channel ini yang saya beri judul Defining Moment. Karena saya percaya Tuhan ingin menjamah saudara melalui program ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang singkat, saya ingin berdoa dulu buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kita satukan hati kita, arahkan kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa buat kami semua, buat hamba-Mu dan setiap orang yang menyaksikan tayang ini. Biarlah Engkau menjamah mereka. Biarlah kuasa darah sebanyak menjamah hati mereka dan Roh-Mu mengubahkan hati mereka. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan mungkin tidak lama, sekitar 20-30 menit. Nah, kemudian saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk sharing tentang kerajaan Allah atau hidup di dalam kerajaan Allah. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Nah, kita baca lagi firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, Bapak Ibu, saya baca satu ayat lagi dari Kisah Rasul 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Haleluya. Bapak Ibu, apa pandangan Bapak Ibu ketika mendengar kata atau kalimat kerajaan Allah? Pasti kalau saya ketemu langsung dengan Bapak Ibu, ada banyak pendapat. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B dan C, dan sebagainya. Nah, saya coba mendalami apa itu kerajaan Allah. Saya juga baca tafsiran, saya juga baca dari bahasa aslinya. Nah, saya juga dengarkan khotbah dari beberapa Tuhan. Nah, saya menyimpulkan ada 3 hal yang berkaitan tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus di Matius 6:33, Tuhan Yesus sampai menjanjikan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Berarti kerajaan Allah ini benar-benar merupakan satu hal yang sangat penting dan sangat vital bagi kehidupan kita. Bahkan saya membaca dari kitab terjemahan lain mengatakan kerajaan Allah harus jadi tujuan utama. Kerajaan Allah harus diperjuangkan. Nah, kita lihat di sini ayat 33 bagian B-nya ada kalimat, "Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yang disebut semuanya di sini itu janji berkat materi. Nah, kalau Tuhan sampai menjanjikan berkat materi, berarti kerajaan Allah itu suatu hal yang sangat penting. Nah, tetapi jangan materi yang kejar. Atau mungkin kita tidak mengejar materi, tapi menganggap kalau orang materinya berlimpah, dia berarti hidup benar. Enggak juga. Nah, lalu apa sebenarnya arti kerajaan Allah? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, kerajaan Allah itu berbicara tentang suatu kerajaan di mana Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Artinya apa? Tuhan Yesus mau semakin banyak orang menjadi warga kerajaan Allah. Artinya di dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Nah, Bapak Ibu, saya tidak perlu menjelaskan detail seperti apa kerajaan iblis. Anda tahu sendiri bagaimana pekerjaan iblis. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau gereja Tuhan, yaitu Anda dan saya, bekerja membawa sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaan Allah.
Karena neraka itu mengerikan, Bapak Ibu. Kita harus berdoa, kita harus berjuang supaya kerajaan Allah itu dinyatakan. Makin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Yang kedua, kerajaan Allah itu berbicara tentang nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Bapak Ibu, Tuhan mau kalau orang sudah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau orang itu hidup di dalam nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Nah, sekarang saya kasih perumpamaan. Andaikan Anda adalah warga Indonesia, Anda pergi ke Amerika, pasti suka nggak suka, mau tidak mau, Anda ketika tiba di Amerika, Anda harus hidup dengan peraturan di Amerika. Nah, demikian pula Bapak Ibu, kita ini harus hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Banyak hal yang akan terjadi, ada akibat fatal kalau saudara jadi anak Tuhan, jadi warga kerajaan, tapi tidak mau hidup di dalam prinsip kerajaan Allah. Yang pertama, saudara akan kehidupan rohani saudara akan mandek. Pengenalan saudara akan Tuhan akan dangkal. Yang kedua, saudara akan mudah sekali diserang oleh iblis. Nah, yang ketiga, ada berkat-berkat tertentu terhambat dalam hidup saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, saya berpesan kepada saudara, sungguh-sungguh hidupilah nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, yang ketiga, kerajaan Allah itu berbicara tentang otoritas ilahi. Nah, firman Tuhan ada di kitab 1 Korintus berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Saya pernah punya teman, dia datang mengeluh kepada saya, "Mas, kenapa ya? Saya ini kok susah oleh gembala saya tidak di kesempatan tampil, mentang-mentang miskin." Nah, saya berkata, "Oh, Bung, kalau saya jadi gembalamu, aku juga tidak akan pakai engkau. Kenapa? Karena engkau uang tidak ada, urapan pun tidak ada pula." Nah, saudaraku, mungkin saudara nggak punya uang, nggak punya banyak harta, tetapi kalau saudara hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, kuasa Allah akan nyata dalam hidup saudara. Inilah kerinduan Tuhan dalam hidup saudara. Saya ulangi lagi ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ada di sini di antara Bapak Ibu yang berkata, "Waduh, saya rasanya udah sungguh-sungguh beribadah. Saya udah merasa sudah benar. Tapi kok kenapa rasanya janji Tuhan banyak tidak digenapi? Rasanya berkat Tuhan tidak digenapi." Nah, saudaraku, saya mau kasih ilustrasi. Apakah saudara pernah pergi keluar kota, entah lewat menggunakan bis, pesawat, atau kereta? Pernah? Saya yakin saudara yang melihat tayangan ini pasti pernah. Nah, Bapak Ibu, seandainya Anda kepengen ke Bandung, Anda masuk terminal bis, Anda masuk bis, kenyataannya Anda ternyata sampai Cirebon. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, Anda pertama akan ngecek tiket Anda, apakah Anda sudah membeli tiket yang benar belum? Kalau Anda pengen ke Bandung membeli tiket ke Cirebon, pasti petugas di stasiun akan mengarahkan Anda pergi ke stasiun Cirebon. Nah, Bapak Ibu, mungkin Anda merasa sudah benar, Anda merasa sudah hidup di dalam kebenaran. Kalau janji Tuhan boleh digenapi, Anda baca benar-benar firman Tuhan. Apakah Anda sudah melakukan benar-benar sesuai firman Tuhan? Nah, ini kebiasaan saya Bapak Ibu, jika Anda mau mengikuti boleh. Kalau saya membaca di Alkitab, ada menemukan janji Tuhan, dan ternyata itu belum terjadi, yang saya lakukan, ini kebiasaan saya biasanya,
Saya baca pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Saya baca merenungkan berulang-ulang, apakah kebenaran itu sudah saya lakukan atau belum. Nah, Bapak Ibu, waktu saya pertama kali baru-baru bertobat, saya pernah mendengar seorang batun berkata, Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang sudah membaca 10 pasal? Kalau belum, bacalah 10 pasal. Nah, Bapak Ibu, apa akibatnya? Akibatnya saya membaca Alkitab secara emosional ya. Supaya kelihatan rohani, saya baca 10 pasal. Ternyata Bapak Ibu, baca memang 10 pasal itu bagus. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya banyak baca Alkitab. Tuhan mau kita membaca dan meneliti firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau kita membaca dan meneliti firman Tuhan. Ketika saudara membaca dan meneliti firman Tuhan, saudara menangkap rema yang daripada Tuhan. Apa itu rema? Rema adalah firman Tuhan yang diucapkan khusus oleh Tuhan. Itulah yang menjadi iman. Bapak Ibu, jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, baca dengan teliti. Itulah yang mengubahkan saudara. Nah, kalau saudara baca dan asal baca, itu tidak akan tergenapi. Mungkin ada pertanyaan, Pak, praktisnya hidup dalam kerajaan Allah itu seperti apa langkah praktisnya? Firman Tuhan mengatakan, yang pertama, ketika Yesus pertama kali muncul, apa pesan pertama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, bertobatlah, Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kalau saudara ingin realita kerajaan Allah digenapi, janji-janji Allah digenapi, yang pertama bertobat. Sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa. Bertobat, tinggalkan semuanya. Yang disebut bertobat itu bukannya segera minta ampun. Ya, minta ampun itu salah satunya. Tapi saudara membuat keputusan benar-benar untuk meninggalkan dosa itu. Mungkin ada di sini yang malas baca Alkitab, malas berdoa, bertobat. Tapi bukan cuma menyesal. Saudara sungguh-sungguh tinggalkan perbuatan itu. Buat keputusan untuk kembali baca Alkitab. Mungkin ada di antara saudara yang membaca ini yang korupsi, bertobat. Saudaraku, Tuhan mau bertobat. Nah, yang kedua, kalau kita baca Matius 6 di ayat-ayat awal, di ayat 6 di sini berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi, yang pertama bertobat, yang kedua, saudara harus menyediakan waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu, di masa-masa lalu, saya sering mengajar orang, Anda harus meluangkan waktu. Nah, sekarang saya nggak pernah ngomong gitu lagi. Sekarang yang saya katakan adalah, Anda harus menyediakan waktu dengan Tuhan. Kalau meluangkan waktu, bisa dikatakan saudara cuma ngasih waktu sisa kepada Tuhan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh men-setting waktu, mengatur waktu benar-benar untuk ketemu Tuhan. Berapa banyak waktu yang harus diberikan? Nah, semua orang, tiap orang beda, saudara. Panggilan tiap orang beda-beda. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pegawai kantoran, tentu waktunya mepet. Tapi usahakan semepet apapun waktu saudara, sediakan waktu pagi-pagi 30 menit sampai 1 jam untuk berdoa dan baca Alkitab saudara. Saudara akan lihat janji-janji Tuhan digenapi dan saudara. Nah, untuk saudara yang waktu fleksibel sebagai pedagang tentu waktu fleksibel. Nah, jangan cuma 30 atau 60 menit, sediakan waktu lebih lagi, 1-2 jam Bapak Ibu. Untuk saudara yang terpanggil untuk berkhotbah atau menjadi pemimpin gereja secara full time, jangan cuma 1-2 jam. Usahakan menyediakan waktu untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan 4-5 jam Bapak Ibu.
Nah, mungkin saudara berkata, Pak, ayatnya ada nggak? Saya kata tidak ada. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari kehidupan Tuhan Yesus dan rasul-rasul, mereka adalah orang-orang yang bertekun dalam doa. Nah, Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah bertekun dalam doa. Jadi Bapak Ibu, dua hal yang pertama bertobat dari dosa Bapak Ibu. Nah, yang ketiga hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan dari Kisah Rasul 1. Kembali Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 6. Ini Tuhan Yesus murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri berkuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus bertanya, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Tapi jawab Yesus adalah tentang Roh. Yesus menjawab tentang Roh Kudus. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kepada kamu. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup dalam kerajaan kuasa. Dan itu akan terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa artinya Roh Kudus turun ke atas kamu? Bukankah ketika sebapak dan ibu dan saya menerima Tuhan Yesus, sudah Roh Kudus? Ya, saya katakan ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus ada di hati kita, di dalam hati kita. Tapi Alkitab berkata Roh Kudus turun ke atas kita. Artinya apa? Roh Kudus mau supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang membawa hidup dalam kuasa. Jadi seperti apa praktek hidup kerajaan Allah? Yang pertama, bertobat dari segala dosa kita. Yang kedua, sediakan waktu untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, mulai mengembangkan hubungan dengan Roh Kudus. Saudara akan lihat kerajaan Allah dinyatakan, saudara. Bapak Ibu, saya sudah menikmati bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam hidup saya. Dan itu sangat-sangat indah. Saya udah lihat berbagai macam mujizat kesembuhan terjadi. Itu semua adalah karena buah dari persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kerinduan saya supaya setiap Bapak Ibu yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini boleh sungguh-sungguh hidup di kerajaan Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tapi sebelum berdoa penyakit, saya ingin mendoakan secara khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. Bapa, aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan acara ini, karuniakanlah kepada mereka roh hikmat, wahyu, dan pengertian, biarlah mereka boleh semakin mengenal isi hati-Mu. Bapak Ibu, saat ini saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit. Arahkan tangan Bapak Ibu kepada kamera ini. Bapak Ibu, sebelum saya berdoa, saya mau katakan kepada Bapak dan Ibu yang menyaksikan tayangan ini, saya bukanlah penyembuh. Saya tidak bisa menyembuhkan sakit apapun. Bahkan sekalipun Bapak Ibu menderita penyakit yang sangat ringan, saya tidak menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Tuhan Yesus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan di atas Tuhan segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Nah, Bapak Ibu, letakkan tangan Bapak Ibu di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, aku berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Biarlah kuasa darah Yesus
membasuh tubuh umat-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu menjamah tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan roh jahat yang membuat mereka sakit, dengarkan baik-baik perkataanku. Kalian semua sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhanku di kayu salib. Dalam nama Yesus aku menghentikan pekerjaanmu atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus aku pergi dan tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini menderita cacat tubuh. Entah itu cacat karena lahir atau cacat kecelakaan. Bapak Ibu boleh meletakkan tangan Bapak Ibu ke bagian tubuh yang cacat. Bapak, aku berdoa untuk bagian tubuh yang cacat. Aku minta biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biarlah roh-Mu menjamah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat tubuh mereka cacat, yang ingin membuat tubuh sakit, dalam nama Yesus, dengarkan perkataanku. Firman Allah mengatakan kalian semua sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhanku di kayu salib. Dalam nama Yesus aku meremukkan dan menghentikan pekerjaanmu atas mereka. Dalam nama Yesus aku pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus aku berkata kepada bagian tubuh yang sakit, jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Aku berkata kepada bagian tubuh yang cacat, dalam nama Yesus jadilah sembuh, pulih kembali. Dalam nama Yesus tubuh-tubuh yang cacat menjadi normal kembali. Haleluya. Saudara, Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan Bapak dan Ibu yang saat ini bermasalah dengan pendengaran. Bapak Ibu boleh meletakkan tangannya di bagian telinga yang sakit atau yang tidak bisa mendengar. Dalam nama Yesus Bapa, aku berdoa biarlah kuasa darah Yesus membasuh telinga mereka. Aku berdoa biarlah roh-Mu menjamah telinga mereka. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat telinga mereka sakit atau tuli, dalam nama Yesus aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus aku berkata kepada telinga yang tuli, kepada telinga sakit jadilah sembuh. Kepada telinga yang tuli aku perintahkan jadi sembuh dan bisa mendengar kembali. Terima kasih Bapa buat karya-Mu atas mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Demikian firman singkat dari saya. Biarlah mendengar ini hidup saudara boleh ubahkan dan saudara boleh ketemu Tuhan. Haleluya, amin.